Hai adik-adik, Shalom dan selamat pagi. Apa kabar kalian di rumah? Luar biasa, yes, Yesus. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kita masih diberi nafas kehidupan. Dan sebentar lagi kita akan bersama-sama beribadah dalam IMPA tanggal 13 September 2020. Kakak undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu I Love You Jesus dengan versi Indonesia dan Inggris. Adik-adik masih sikap berdiri. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Marstel KPA dengan sikap sempurna kita nyanyikan. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami dari sepanjang malam kami hingga pada pagi hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Berkatilah kakak-kakak layan yang bertugas untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya apa yang mereka sampaikan mereka dapat berkata-kata dengan seturut kehendak Tuhan, dan itu semua bisa menjadi pedoman bagi kehidupan adik-adik di rumah. Dan Tuhan, inilah yang menjadi doa anak-Mu. Terpujilah Engkau, haleluya.
adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pembacaan Mazmur. Pembacaan kita terambil dari kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 1 sampai 2. Seperti biasa, kakak akan membacakan kalimat yang tercetak keluar, adik-adik serta kakak layan akan membaca kalimat yang tercetak ke dalam. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 2. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. karena panjang umur dan lanjut usia, Serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Demikian pembacaan Mazmur. Untuk merespon pembacaan Mazmur kita, mari kita menyanyikan lagu Kami Puji dengan Riang. Adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Pastinya luar biasa. Oke, kembali kita di minggu pagi hari ini. Kita akan beribadah, dan sebelum kita beribadah, mari kita persiapkan terlebih dahulu Alkitab kita yang terdapat dalam Amsal 1 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Sekali lagi kakak ulangi, firman Tuhan kita terambil dalam Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 19. Oke, jika sudah kitabnya didapatkan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu karena hari ini kami dapat beribadah kepadamu ya Tuhan, dan kiranya firman yang kami dengar pada pagi hari ini bisa menjadi pedoman kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkatilah setiap peribadahan kami, kiranya Engkau selalu sertai kami pada ibadah ini. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekarang kita akan baca Alkitab kita, Amsal 1 ayat 8 sampai dengan 19. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak memujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap. Ia mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca dari Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan 19. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah tahan bujukan. Nah, adik-adik, mengenai tentang bujukan, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya godaan, ya. Entah itu godaan mau makan, saat beraktivitas, saat disuruh orang tua, bahkan saat di guru juga kita mengalami godaan. Godaan yang seperti apa sih? Nah, godaan yang terjadi itu adalah yang bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Misalnya orang tua, terkadang orang tua menyuruh kita jangan pulang larut malam, dan kadang
kita melanggarnya dan akhirnya kita terbujuk oleh pikiran kita sendiri agar kita ingin lebih lama bermain dan akhirnya pulangnya larut malam. Dan sebelum kakak lanjut ke topik utama kita, ada sebuah cerita yang ingin kakak tanyakan. Mohon maaf, ada sebuah cerita yang ingin kakak ceritakan kepada kalian. Jadi ini cerita tentang Andi dan Joko. Andi dan Joko sudah berteman dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 6. Nah, pada saat kelas 6 ini mereka sudah bisa berpikir sendiri adik-adik. Si Joko yang selalu taat dengan orang tuanya dan si Andi yang kadang suka membujuk Joko untuk selalu bermain. Nah, pada suatu malam, pada suatu hari, Joko pergi ke rumah Andi untuk pergi bermain. Tetapi sebelum Joko pergi, ibunya mengingatkan kepada Joko untuk agar tidak pulang terlalu malam, yaitu jam 6 sore. Nah, pada saat selesai pulang sekolah jam 2, Joko langsung pergi ke rumah Andi. Nah, pada saat di rumah Andi, mereka sedang bermain game di gadget mereka atau di HP mereka. Dan saking asiknya mereka bermain, ternyata jam sudah menunjukkan pukul 6 adik-adik. Tetapi apa yang terjadi? Joko mengatakan, "Wah, Andi, sepertinya aku harus pulang." Dan ternyata Andi berkata seperti ini kepada Joko, "Gak usahlah pulang, Joko. Mending kita di sini aja, kita main game sampai larut malam. Kan asik kita main game terus." Dan akhirnya Joko berpikir, "Wah, kayaknya aku harus pulang nih. Aku harus taat dengan orang tuaku." Akan tetapi Andi mengajak dan membujuk kembali Joko dan berkata, "Ayolah Joko, gak apa-apa, kita main segame lagi lah. Satu game lagi baru kita selesai." Dan akhirnya Joko pun mengiyakan apa yang dikatakan oleh Andi. Sehingga pada saat bermain, jam menunjukkan pukul 9 adik-adik. Wah, ternyata lama juga mereka bermainnya. Dan akhirnya apa yang terjadi pada saat di sela-sela bermain, ternyata jari Andi dan Joko itu tiba-tiba kram adik-adik ya. Ibu jarinya kram karena terlalu asik bermain. Dan apa yang terjadi? Mereka merasa kesakitan di bagian ibu jarinya atau di jempolnya. Dan akhirnya Joko pulang ke rumah dan ibunya mendapatkan Joko sedang mengusap tangannya yang kesakitan. Lalu ibunya bertanya, "Joko, tangan kamu kenapa?" Dan Joko berkata, "Ini Bu, tangan saya sakit karena saya bermain terlalu lama." Dan akhirnya ibunya kembali menasihati Joko dan berkata, "Joko, ibu sudah bilang jangan bermain terlalu lama dan pulangnya jangan terlalu larut. Itulah akibatnya jika kamu tidak mendengarkan perkataan ibu." Dan akhirnya Joko pun tidak mengulangi perbuatannya lagi. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita bisa mengambil hikmat yang dimana dimanapun kita berada, entah itu di rumah, di saat kita bermain, di saat kita di sekolah, kita harus bisa menahan diri kita untuk tidak terbujuk oleh suatu hal yang tidak baik. Nah, dibujuk yang tidak baik itu seperti apa adik-adik? Banyak sekali. Seperti mencuri, melanggar aturan sekolah, mencoret dinding sekolah, bahkan mencoret kursi gereja itu juga salah satu tindakan yang tidak baik, ya. Jadi kakak tekankan kepada adik-adik semua, jangan mencoret-coret dinding, meja ataupun kursi yang ada di gereja, karena itu salah satu perbuatan yang tidak baik. Dan kita kembali ke topik. Nah, pada Amsal ini adik-adik, Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo, ya, yang dimana berisikan pengajaran-pengajaran yang penuh bijaksana dan penuh dengan pengajaran yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari, apalagi untuk kita yang masih kecil, remaja dan dewasa. Nah, untuk adik-adik semua, Amsal ini menekankan kepada kita bahwa kita harus bisa menahan godaan atau menahan bujukan yang datang kepada kita. Karena apa? Setiap hal yang membuat kita tergoda itu ujungnya pasti tidak baik, ya. Seperti Joko tadi, dia melanggar perintah orang tuanya dan akhirnya dia terkena bujukannya Andi sehingga jarinya menjadi sakit dan kram. Nah, itu adalah salah satu contoh jika kita melanggar orang tua dan melanggar nasihat orang tua, kemudian kita tidak mendengarkannya dan kita tidak tahan bujukan, ya. Kenapa adik-adik orang tua selalu menasihati kita? Karena orang tua pernah lebih dahulu merasakannya, jadi mereka tahu kemana sih arah
kita akan mengalaminya. Nah, kemudian kembali kakak ingatkan kepada adik-adik semua, setiap hal yang adik-adik lakukan, ingatlah selalu berdoa kepada Tuhan dan minta hikmatnya agar setiap hal yang kita lakukan tidak berujung dengan keburukan atau kejahatan. Dan adik-adik, sekali lagi kakak mau ingatkan kepada adik-adik semua untuk tahan bujukan, tahan segala godaan yang datang kepada adik-adik yang tidak baik. Akan tetapi jika godaan itu baik, seperti mengajak ke gereja, mengajak membaca Alkitab, menolong orang lain, membantu orang tua, maupun pergi ke IHMPA dan ke gereja, silakan adik-adik dengarkan, karena itu adalah baik dan datang daripada Tuhan. Dan kiranya di minggu pagi hari ini adik-adik dapat bisa menjadi orang yang tahan bujukan dan tahan godaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik pada hari ini. Sekian dari firman kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi marilah kita satukan hati kita. Kita akan berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu, sehingga pada hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu mengenai tahan bujukan. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, agar dalam keseharian kami dapat menjadi anak-anak yang bijak, dapat menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran kepada orang tua. Dan kiranya kami bisa menjadi anak yang tahan bujukan, agar dapatkan hikmat daripada Engkau. Ya Tuhan, pada doa kami pagi hari ini, kami ingin berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya negara ini bisa selalu aman dan tentram, bisa menjadi tempat bagi semua orang untuk berkehidupan. Dan ya Bapa, kiranya Engkau memberkati pemerintahan yang ada di Indonesia, mulai dari presiden sampai dengan yang ke bawah. Kiranya Engkau selalu sertai mereka, beri mereka hikmat dan kebijaksanaan, agar dapat mengelola keuangan dengan baik. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa buat orang sakit yang sedang berada di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Engkau sertai mereka ya Tuhan. Engkau memberkati obat-obatan yang mereka konsumsi. Kiranya mereka dapat sembuh dengan obat-obatan tersebut dan selalu percaya akan Engkau. Kami juga berdoa buat orang yang sedang berulang tahun kelahiran pada hari ini ya Tuhan, maupun minggu yang akan datang. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau masih mau menambahkan satu umur lagi kepada mereka. Kiranya di umur mereka yang baru ini, mereka menjadi orang yang lebih taat dan lebih setia kepadamu. Kami juga tidak lupa berdoa buat diri kami ya Tuhan. Sertailah kami dalam masa pendidikan kami, pada masa bermain kami, di saat kami sedang senang maupun kami sedang susah. Kiranya Kau mau selalu bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, inilah doa anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, pergilah beritakan Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Baiklah adik-adik, selesailah firman Tuhan kita pada hari ini. Kiranya adik-adik selalu dapat menggunakan firman kita yang sudah kita dengar pada hari ini untuk kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan renungan yang sudah Kakak Layang sampaikan. Kiranya itu bisa menjadi pedoman bagi kehidupan adik-adik sekalian. Untuk merespon firman
menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku.